daerah yang dekat dengan ibu kota Jakarta, dan menjadi ibu kota provinsi juga nih. Jadi salah satu kota yang sering dikerjakan oleh tim Petit Castle. Cluenya di Kota Kembang. Di mana ya? Yuk ikutin terus perjalanan kami di sana. Proses demi prosesnya terukur dan menjadi hal yang selalu kami perhatikan setiap detailnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan klien kami. Bahan-bahan yang digunakan tentunya berkualitas dan mudah untuk perawatannya. Selamat datang di Kota Bandung. Hari ini tempatnya tanggal 22 Juli 2024. Tim Petit Castle berkesempatan untuk datang kembali di Kota Kembang ini loh, Mams. Untuk proyek kita kali ini berlokasi di Podomoro Park, Buah Batu. Dan kamar yang akan kita dekor atau instalasi itu adalah kamar anak. Bagaimana ya proses-prosesnya? Yuk ikutin terus. Kembali lagi bersama saya Caroline Van dari tim Petit Castle. Kita sudah sampai di lokasi klien kami yang berlokasi di Podomoro Park, Bojong Soang, Kota Bandung. Cukup panjang perjalanan dari Bogor menuju Bandung, tapi kita akan tetap memberikan hasil yang maksimal untuk setiap proyeknya. Yuk ikutin proses kita kali ini. Yuk Mams, kita cek kamar Pak.
Kamarnya ada di lantai 2 ya. Yuk. Ya, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi nih. Kemarin kan sempat ketemu di Cirebon ya. Cirebon. Iya betul. Mau tanya nih Mas, kita ini di Bandung ya. Iya benar. Untuk ukuran kamar dan juga desainnya akan seperti apa nih Mas? Boleh diceritain sedikit nih? Baik, untuk teman-teman atau untuk moms yang menonton, kita lagi ada atau kita proyek pengerjaannya di Podomoro Park, tepatnya di Bojong Soang, Bandung Kota. Iya betul. Nah, dan ini pengerjaannya kamar anak perempuan untuk proyeknya sendiri. Nah, untuk ukurannya saya spill sedikit ya. Ya boleh, silakan Mas. Spill sedikit untuk sebelah sini. Nah, di bagian sudut ini kita berikan sebuah kabinet yang open space. Jadi dia tidak ada pintunya. Fungsinya apa? Fungsinya buat meletakkan mainan, buku, dan koleksi-koleksi anak. Oh jadi rak multifungsi ya Mas ya? Multifungsi. Oke. Setelah dari sini, di samping belakang Sebelah sini ya, Mas? ini akan ada bunk bed Oke. dengan tema playhouse, tentunya dengan genteng-genteng di bagian Wah atasnya. lucu nih pasti ya. Dan warnanya tentu warna pink ya, karena Karena buat anak perempuan. Oke. lanjut di samping kirinya kita sediakan ladder ataupun tangga. Di sebelah sini nih Mas. Sampingnya lagi ada sliding. Oh sliding, Ada jadi ada sliding. tangga dan juga sliding Ada ya. sliding. Oke. Terus selanjutnya ada panel gitu untuk alat lebih variasi ataupun dekorasi saja. Oke, jadi lebih menarik ya dari bunk bednya sendiri. Lanjut Mas. Untuk selanjutnya di depan isinya Sini. teman-teman ataupun mom sekalian, di depan ini kita sediakan juga study table, meja belajar, tentunya dengan rak kabinet rak gantung yang kita sebutnya untuk ya fungsinya meletakkan beberapa buku. Jadi rak multifungsi juga sama ya. Juga, dan di belakang ini akan ada desain wallpaper yang menarik akar biar apa tentunya biar lebih colorful lagi. Oke, jadi lebih menarik pada ruangan ya Mas ya. Dan tema wallpapernya ini lebih ke arah peri ataupun penari balet gitu, warna pink. Oke Mas, kita kan tadi udah ngomongin soal produk-produknya ya, akan seperti apa. Mau tanya nih Mas, mungkin juga para moms jadi bisa memperkirakan kira-kira wah sepertinya cocok nih untuk kamar saya. Untuk ukuran ruangannya nih Mas, berapa? Oke, untuk ukuran ruangannya kurang lebih di 4 meter kali 4,4 meter. Nah, jadi dari segi layoutnya ini kamar ini seperti liter L ya, di L ini. Nah, sebelah sini kamar Iya, mandi. betul. Nah, lebih seperti ini. Jadi walaupun ruangan mungkin tidak terlalu besar tapi bisa dijadikan ruangan yang menarik ya. Tentunya untuk anak perempuan. Nah, Oke, menarik sekali. Oke Mas, lanjut. Setelah ini akan ada proses apa nih Mas? Oke, setelah ini kan hari Senin ya. Iya, Senin akan ada proses unloading, proses perakitan ataupun instalasi oleh tim kita juga. Terakhir itu proses finishing. Nah, dan satu lagi nih endingnya itu proses wallpaper dan dikerjakan oleh tim customer. Oke, jadi ada beberapa tahapan ya Mas. Benar Kalau sekali. untuk estimasi pengerjaannya kira-kira selesai di berapa hari nih Mas untuk Oke. proyek ini? Iya betul. Karena kemarin di Cirebon kurang lebih berapa kita? 5 hari ya? 5 hari kurang lebih ya. Ini sih estimasinya masih kurang lebih bisa 4 sampai 5 hari ya. Karena kita juga tentunya memastikan produk dalam kondisi aman, karena memang ini bakal diisi ataupun dipergunakan untuk anak-anaknya. Oh jadi lebih safety ya Lebih untuk safety, anak-anak. ya. Oke. Oke Mas, terima kasih. Ditunggu untuk proses-proses Siap-siap, selanjutnya. terima kasih teman-teman semua. Iya, terima kasih. Nah, Moms, untuk tahap pertama
pertama kita mulai perakitan instalasi dari bang bed, pinet, dan ada sliding dan tentunya ada ladder di samping. Nah ini kita udah dapat SPK-nya dari workshop, gitu, dari workshop Patrick Castle di Bogor. Kita udah dapat gambar kerjanya, mulai dari layout, ukuran kamar, dan tentunya penempatan dari segi produknya. Halo Mams, kembali lagi bersama saya Caroline Van. Hari ini saya sedang visit ke lokasi klien untuk melihat progres selanjutnya seperti apa. Yuk kita tanyakan langsung dengan project controllingnya, yaitu Mas Yanda. Halo Mas Yanda. Iya, kita ketemu lagi nih Mas. Benar sekali, ketemu lagi. Mau tanya-tanya nih Mas mengenai proses selanjutnya dari instalasi produk tuh apa ya? Oke, setelah proses instalasi produk kita masuk tim finishing. Nah, tim finishing ini pekerjaannya lumayan banyak nih, karena memang pekerjaannya detail ya. Ya. Mulai dari pengamplasan, dempul lagi, dan perapihan tentunya. Setiap produk yang turun dari mobil tentunya akan ada defect yang minor gitu. Itu akan di finishing ulang di lokasi guna untuk memberikan kepuasan ataupun memberikan hasil terbaik produk Patrick Castle kepada klien-klien kami gitu. Oke, jadi di tahap finishing itu adalah penyempurnaan pada produk ya. Benar sekali. Kalau untuk waktu pengerjaannya kira-kira berapa lama nih Mas kalau untuk proses finishing ini? Kalau untuk proses finishing ini diestimasikan 3 hari ya, karena kita ada proses dempul. Nah, proses dempul itu kita menggunakan ataupun dempul yang berkualitas agar tidak mudah retak dan tidak mudah tergores juga, dan intinya sih tidak mudah retak. Kedua, setelah proses dempul kita ada proses amplas. Nah, proses amplas ini dikerjakan oleh tim finishing kita. Nah, amplas ini kan kebanyakan banyak yang kasar ya. Iya, betul. Amplas lagi agar lebih halus dari segi teksturnya. Terus terakhir kita ada cat dasar. Nah, cat dasar dulu baru cat akhir. Cat dasar ini paling cat yang warna putih nih Mbak. Jadi, Oh, itu dasarnya ya Mas ya? Dasarnya itu cat warna putih dulu biar warnanya tidak berbeda dengan warna sebelumnya. Nah, langsung ke cat akhir. Cat akhir ini dikerjakan pas hari akhir juga, karena itu lebih detail, karena ketelitiannya mulai dikerjakan oleh tim Patrick Castle gitu. Oke, oh ya Mas, mau nanya nih mengenai cat ya. Itu kan residu cat itu adalah salah satu dari zat kimia ya. Benar sekali. Lumayan cukup berbahaya untuk ruangan. Itu ada alat untuk meminimalisir zat kimia tersebut ya Mas? Oke, untuk alatnya, untuk tim pemasangan Patrick Castle sebelumnya, baik itu instalasi, baik itu finishing, kita menggunakan peralatan lengkap ya Mbak. Oke. Agar tentunya penghuni rumah ataupun yang sedang di rumah itu merasa tetap nyaman karena ada pengerjaan kamar di Patrick Castle. Betul. Nah, untuk kamarnya sendiri kita menggunakan alat yang namanya blower Mbak. Jadi blower itu dapat menghisap zat-zat berbahaya ataupun aroma kurang sedap yang ditimbulkan oleh cat ataupun yang ditimbulkan oleh thinner kami, dikeluarkan dari kamar, dihirup, terus dibuang ke luar rumah gitu. Jadi residu-residu itu nantinya di udara itu akan menguap, akan terurai gitu, istilahnya akan terurai dan akan menghilang gitu, karena kita menggunakan thinner yang tentunya aman juga, yang tentunya minim residu dan tidak menempel di dinding-dinding ataupun tidak menempel di produk-produk lainnya seperti itu. Oke, jadi Patrick Castle juga sudah proper dalam hal ini ya. Benar sekali. Blower itu juga sangat bermanfaat nih Mas, berarti untuk proses finishing ini. Benar sekali.
Baik, bagus sekali nih Petit Castle sudah proper dari produk, terus sampai ke wallpaper, bahkan sampai kesehatan juga. Oke, Sebagai contoh nih Mbak, boleh. penonton juga di YouTube channel kita, sebagai contoh ini ada pengerjaan finishing. Nah, pengerjaan finishing project kita kali ini ada di lantai 2. Oh, bisa juga ya ternyata ya. Di lantai 2, dan kita pembuangannya yang tadi saya sampaikan, blowernya kan itu panjang ya untuk alat penghisapnya, dan itu ada alatnya tuh. Oh, ini blower Mas. Oke. Blowernya di sini ada di dalam, terus itu selangnya itu akan menghisap udara-udara yang ataupun zat-zat yang berbahaya di ruangan untuk keluar gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas atas Oke, informasinya. siap, Ditunggu ya Mas untuk hasil akhirnya akan Benar seperti sekali. apa. Ingin tahu hasil akhirnya akan seperti apa? Ikutin terus ya. Tentunya untuk pengerjaan dari pemasangan wallpaper juga sudah dilakukan oleh tim yang sudah ahli untuk pemasangan wallpaper. Tema dan warnanya juga disesuaikan dengan produknya, ada warna soft pink, ada warna white, dan juga ada purple. Dan juga nanti di wallpapernya itu ada gambar princess dan bunga mawar. Oke Mam, setelah semua proses selesai, mulai dari produksi di workshop, pemasangan produk di rumah klien, proses finishing sampai ke pemasangan wallpaper. Yuk kita lihat ke atas dan kita tanyakan langsung ke project controlling. Halo Mas Yanda, Halo, Mbak ketemu Naomi. lagi nih Mas. Wah, ternyata hasilnya bagus ya, saya lihat ini Alhamdulillah, rapih juga. benar. Terus pas saat saya masuk juga nggak ada bau cat sama sekali Siap. ataupun zat-zat kimia lainnya. Boleh sedikit direview nih Mas mengenai produk-produk yang ada di project ini. Oke, untuk produk di Petit Castle ya, produk di project kita di Bandung ini ya. Iya, Sebelum, ke produk saya mau infoin karena nggak ada bau lagi kan? Iya, tidak ada bau sama tidak sekali. ada bau atau tidak kalau ada aroma. Iya. Ya, karena kita menggunakan blower Mbak Karolin ataupun Kak Karolin, kita menggunakan blower di mana pekerjaan finishing itu sudah menggunakan perlengkapan lengkap. Blower itu akan menghisap udara-udara yang tidak sedap untuk dihirup di bawah blower, dan kita menggunakan thinner yang tentunya ramah ataupun aman, minim sekali residu untuk pengerjaan di produk kita gitu. Jadi pas terkena udara dia langsung menciut ataupun terurai gitu. Oke, jadi lebih safety untuk orang rumah maupun manpower Benar dari sekali. tim Petit Castle ya. Oke, lanjut Mas, boleh kita review ke bagian Bang Bet dulu Boleh. deh, karena saya fokusnya itu ke Bang Bet ini karena bagus banget nih Bang Betnya. Boleh Mas di-review sedikit mengenai Oke, Bang Bet ini. untuk Bang Bednya itu di ukuran bawah 160 kali 200, 120 kali 200. Nah, untuk Bang Bednya ini kita temanya itu lebih ke arah Tehos ya. Di atasnya ada miniatur gentengnya. Warnanya juga kita menggunakan warna finishing Dukodov. Terus bagian bawah itu sudah kita menggunakan headboard
dashboard itu sudah dilengkapi dengan LED penerangan. Oh, jadi di setiap raknya itu ada LED ya? Benar sekali, ada Oke. LED. Dan sebelah sini Caroline boleh lihat di sini ada side kabinet di sebelah tempat tidur. Gunanya buat apa sih? Gunanya untuk perlengkapan mainan dan lain-lain, dan bisa juga ditaruh ataupun diletakkan buku-buku. Oh, jadi raknya itu multifungsi ya, Benar banyak rak. sekali. Saya salfok banget sama frame dari LED-nya. Biasanya kan frame LED itu aluminium ya. Mm-mm. Dan ini tapi warnanya putih. Itu Mm-mm. terbuat dari apa, Mas? Karena kita ingin Petit Castle itu lebih safety ataupun lebih aman terhadap anak-anak, kita menggunakan frame LED dari bahan karet Oh, silikon. dari karet ya? Nah, dari Oke. bahan karet ataupun silikon, tentunya fungsinya agar tidak tajam. Nah, kita mengutamakan keamanan safety. Kedua, dia lebih elastis dan fleksibel, jadi di toko-toko itu lebih Oh, mudah. jadi lebih mudah ya Benar. dalam pemasangannya juga ya? Benar sekali. Oke. Jadi warna yang terpancar juga lebih terang gitu daripada Itu ngaruh juga, Mas? berpengaruh. Jadi lebih safety juga karena ini untuk kamar anak ya, Benar. betul sekali. Oke, boleh lanjut nih Mas. Boleh saya lihat nih ke atas. Boleh, silakan Oke, kita yuk, Mams. review ke atas. Oke, yuk Mams kita lihat ke atas. Yuk Mams kita lihat ke bagian atas Bang Bed. Oke Mams, ini kita udah ke bagian atas Bang Bed. Dan aku lihatnya nyaman banget untuk tidur ya. Dan juga space-nya lebih luas ya. Ini tadi ukuran atasnya berapa ya Mas Yanda? Oke, untuk ukuran atasnya di 120 kali 200. Bagian atas ini cukup untuk 2 sampai 3 orang anak-anak. Oke, jadi lebih banyak ya. Oke. Karena di bawahnya itu kita sudah menggunakan palangan yang terbuat dari kayu solid. Tentunya lebih kuat, dan sistem pengunci kita pakai sistem konektor. Tapi sudah dipastikan kencang dan kuat nih Mas. Benar. Saya cek juga ininya kokoh dan aman ya. Oke, bagian atasnya juga dibuatkan rak ya Mas ya? Benar, bagian atasnya sama seperti bawah, itu ada headboard. Headboard ini fungsinya untuk meletakkan buku, mainan, dan lain-lain. Nah, dan Oke. boleh Caroline lihat di sebelah situ, di sebelah bawah tentunya, Sebelah sini ya? dia sudah sediakan rak-rak untuk meletakkan mainan, buku, pakaian, dan tentunya bisa meletakkan 5 sampai 10 helai pakaian. Wah, jadi rak-rak di sini multifungsi ya Benar Mas? sekali, multifungsi. Rak atas itu ada bench, rak bawahnya kita sudah sediakan juga penyimpanan ataupun storage. Ini bisa diletakkan kaos kaki, 5 helai pakaian, dan lain-lain masih bisa. Jadi terpakai dalam sudut-sudutnya. Oke, jadi Petit Castle ini memperhatikan juga ya untuk penyimpanan anak-anak. Karena kan anak-anak biasanya tuh mainannya banyak, bukunya Benar. banyak, dan bajunya juga pasti banyak-banyak. Pasti. Oke, Mas Yanda, ada yang saya pengen tanyain lagi nih mengenai sliding ini nih. Ini aman gak nih Mas untuk anak-anak? Untuk anak-anak tentunya aman, karena di dalamnya itu sudah kita sediakan rangka kayu solid, dan alasnya itu sudah kita sediakan HPL. Kenapa kita pakai HPL? Karena pembersihannya lebih mudah, lebih cepat juga. Oke, dan juga ini di bawahnya terdapat bench ya. Terdapat lebih ke arah matras sih. Oh, ini matras. Lebih ke arah Oke. matras karena sebagai tumpuan. Jadi pas anak merosot ke bagian atas, dari bagian atas ke bawahnya sudah aman, sudah kita sediakan matras. Dan tentunya di depan Caroline itu di depan, dan tentunya di depan Kak Caroline terdapat scallop ataupun backrest medet yang tentunya aman ketika anak meluncur ke bagian bawah gitu. Oke, jadi lebih safety juga ya Mas ya. Karena kan anak kalau main kan aktif gitu ya, Benar. takut terbentur. Tapi ini aman karena ada backrest padded ini. Benar. Nah, dan hal yang menarik lainnya nih Mas, Oke. wallpapernya bagus banget. Ini Terima juga kasih. didesain dan dikerjakan oleh tim Petit Castle atau bagaimana? Benar sekali. Untuk
pengerjaan wallpaper sama seperti sebelumnya dikerjakan oleh tim PT Castle, itu biasanya di bagian akhir karena memang sesudah finishing selesai, sudah instalasi selesai, finishing selesai, masuk wallpaper. Oke. Sama saya mau tanya nih Mas, untuk pembersihan dari wallpaper, kadang kan anak-anak tuh suka makan di dalam kamar atau terkena makanan tidak sengaja. Itu pembersihannya seperti apa Mas? Kalau bersihkannya itu cukup pakai lap basah sih. Oke, jadi mudah ya. Jadi mudah pembersihan. Ini belajar. Oke Mams, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di Project Bandung kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.